Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komaria Ramadhani dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dengan NPM 2023 10 11 5028. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1 sampai 3 mata kuliah Hukum Acara Pidana yang diampu oleh Bapak Dr. Rahman Amin, SH.MH. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu tinjauan tentang hukum acara pidana. Di materi ini berisi tentang istilah hukum acara pidana, pengertian, tujuan, dan fungsi hukum acara pidana. Yang pertama kita masuk ke istilah hukum acara pidana. Di Belanda sendiri menggunakan istilah strafvordering. Di Inggris menggunakan criminal procedure law. Di Perancis menggunakan Code d'instruction criminelle. Di Amerika Serikat menggunakan Criminal Procedure Rules. Menurut Mulyatno, hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar atau aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut. Menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana mempunyai 3 tujuan, yaitu mencari dan mengemukakan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan keputusan. Sedangkan menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan yang terakhir adalah fungsi hukum acara pidana. Fungsi hukum acara pidana ada 2, yaitu fungsi represif. Artinya, jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, maka harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana dapat diterapkan kepada pelaku. Dan yang kedua adalah fungsi preventif. Preventif sendiri artinya adalah mencegah dan mengurangi kejahatan. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu sifat, sumber, dan asas hukum acara pidana. Sifat hukum acara pidana menurut Andi Hamzah adalah salah satu bagian dari hukum pidana dalam arti luas. Selain hukum pidana substantif atau material, sedangkan hukum acara pidana merupakan hukum pidana formal, di mana jika dibagi dalam hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk dalam hukum publik. Jenis-jenis sumber hukum acara pidana. Yang pertama ada sumber hukum material, yaitu segala kaidah, aturan, dan norma yang menjadi patokan atau sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak. Dengan kata lain, sumber hukum material yaitu tempat di mana hukum itu diambil. Yang kedua, sumber hukum material adalah sumber hukum yang biasa juga disebut dengan penerapan hukum material, sehingga hukum formil dapat berjalan serta ditaati oleh semua objek hukum. Sumber hukum formil itu ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, dan traktat. Di sini saya akan tampilkan sumber hukum acara yang berasal dari undang-undang. Sumber hukum doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Doktrin ini merupakan hasil analisis dan interpretasi hukum yang dilakukan oleh para sarjana hukum, yang kemudian digunakan sebagai referensi oleh hakim dalam penjatuhan putusan. Yang terakhir, sumber hukum jurisprudensi terbentuk ketika undang-undang atau sumber hukum lain tidak cukup untuk memfasilitasi hakim
dalam menyelesaikan suatu perkara, sehingga hakim harus membuat keputusan berdasarkan putusan-putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir pada materi kedua ini adalah asas-asas hukum pidana. Yang pertama ada asas persamaan di muka hukum atau equality before the law. Yang kedua asas legalitas atau maksudnya adalah segala sesuatu hukum acara pidana penegakannya itu berdasarkan surat perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada asas praduga tidak bersalah. Yang keempat ada asas ganti kerugian dan rehabilitas. Asas yang mendasari bahwa setiap orang dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi akibat kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam proses peradilan pidana. Yang kelima ada asas peradilan cepat. Yang keenam ada asas bantuan hukum. Yang ketujuh ada asas pemberitahuan hak-hak tersangka. Yang kedelapan ada asas kehadiran tersangka. Maksudnya adalah asas yang melandasi bahwa dalam pemeriksaan perkaraan di persidangan wajib dihadiri oleh terdakwa. Yang kesembilan ada asas keterbukaan. Maksudnya adalah pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana di persidangan dilaksanakan secara terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dan yang kesepuluh adalah asas pengawasan. Adalah asas yang melandasi bahwa terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan dilakukan pengawasan oleh lembaga hakim pengawas yang berada di pengadilan. Dan yang terakhir atau materi yang ketiga yaitu sejarah hukum acara pidana. Materi ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu sebelum Indonesia merdeka, setelah Indonesia merdeka, dan pada masa berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana adat menurut Said Dirjokusumo digambarkan menjadi waktu itu tidak ada perbedaan antara perkara pidana dan perdata. Yang kedua, semua perkara penduduk suatu desa sedapat mungkin diselesaikan dengan perdamaian oleh desa itu sendiri. Yang ketiga, perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan sendiri diminta peradilan kepada suatu hakim. Yang keempat, dalam penyelesaian di muka hakim harus ada penggugat dan yang digugat. Yang kelima, pada suatu perkara pada umumnya penggugat yang harus membuktikan kesalahan tergugat. Yang keenam, cara hakim memutus perkara didasarkan pada rasa keadilan. Yang ketujuh, jaksa adalah pemutus perkara, jadi jaksa adalah hakim. Yang kedua, hukum acara pidana pada masa Hindia Belanda. Pada saat itu, pemerintah kolonial mengkodifikasikan hukum acara pidana. Yang pertama adalah Reglement of the Rechterlijke Organisatie. Yang kedua, Inlas Reglement. Yang ketiga, Reglement of the Strafvordering. Yang keempat, Landgerecht Reglement. Pemberlakuan Inlah Reglement diawali dengan keputusan Raja Belanda nomor 1 tanggal 6 Mei 1846 yang memerintahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk membuat peraturan tentang tata kepolisian beserta pengadilan sipil dan penuntutan perkara pidana bagi golongan bumi putra yang dipersamakan. Kemudian, peraturan tersebut selesai dibuat oleh Mr. Wicher dan diumumkan pada tanggal 5 April 1848. Hukum acara pidana pada masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, hukum pidana termasuk hukum acara pidana yang berlaku di Hindia Belanda tidak mengalami perubahan yang signifikan, di mana pemerintahan bala tentara Jepang memberlakukan kembali peraturan hukum pidana pada zaman Belanda berdasarkan Gun Seirei melalui Osamu Seirei. Kemudian, pemerintahan bala tentara Jepang mengeluarkan Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 di mana dalam pasal 3 menyatakan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan pemerintahan militer. Hukum acara pidana setelah Indonesia merdeka.
Setelah Indonesia merdeka, ketentuan hukum acara pidana yang sebelumnya berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum diadakan yang baru. Berdasarkan pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Kemudian pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 14 Januari 1950. Setelah pembahasan di DPR, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana disahkan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 23 September 1981. Kemudian disahkan oleh Presiden pada tanggal 31 Desember 1981 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dan fase yang terakhir adalah pelaksanaan KUHP. Untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada tanggal 1 Agustus 1983, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2010, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 92 Tahun 2015 yang berisi ketentuan tentang besaran nilai ganti kerugian yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya tujukan guna memenuhi tugas saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.